Salam sobat-sobat, kita berjumpa lagi dalam program Sekedar Berbagi. Ini program serial yang saya akan usahakan untuk terus berbagi kepada sobat-sobat sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Pada saat ini tema yang saya pakai adalah mentoring rohani. Mengapa ini penting saudara-saudara, dan apa artinya mentoring rohani ini bagi kita? Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, mentoring berarti proses membimbing, proses menasehati. Mentor artinya pembimbing, pengasuh. Jadi mentor itu dipercaya memiliki integritas, memiliki kapasitas, memiliki abilitas, pengetahuan dan keterampilan yang lebih, yang bisa dipelajari, diteladani, kita ikuti supaya dapat mengarahkan hidup kita ke arah yang benar, ke arah yang tepat, sehingga segala potensi-potensi dalam diri kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang tepat untuk kehidupan kita. Jadi seseorang menjadi mentor bisa karena pendidikannya lebih tinggi dari kita yang dimentori, atau pengalamannya yang sudah begitu banyak makan asam dan garam, serta bagaimana dia mengatasi segala problema-problemanya dan menghasilkan solusi yang baik baginya dibandingkan dengan diri kita. Makanya ia menjadi seorang mentor. Nah, mengapa kita butuh mentor, saudara-saudara yang terkasih, sobat-sobat, adik-adik, pemuda dan remaja gitu. Karena sehebat-hebatnya diri kita dalam membangun kehidupan ini, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita bukan Superman, kita bukan Spiderman, kita bukan manusia yang penuh dengan karya-karya yang spektakuler. Tapi kita adalah manusia yang memang terbatas. Itulah sebabnya kita membutuhkan mentor, membutuhkan pembimbing, membutuhkan pengasuh, membutuhkan seorang pelatih yang dapat melatih diri kita, baik raga, jiwa maupun roh kita. Jadi seorang mentor yang sejati itu akan selalu memberi motivasi, akan selalu mencerdaskan kita, mendorong, menolong kita untuk bertumbuh lebih baik, bertumbuh lebih benar, bertumbuh lebih dewasa, serta kita mampu melakukan pilihan-pilihan hidup yang tepat. Nah, mentor membantu kita di sana. Jadi mentor justru bukan yang merusak jiwa kita, merusak mentalitas kita, menghancurkan spiritualitas kita, bukan itu. Mentor yang sejati selalu memberikan kepada kita sebuah potret potensi-potensi yang kita miliki, karena seringkali kita memiliki persepsi-persepsi diri yang mungkin keliru atau kurang tepat. Seringkali kita terlalu inferior, terlalu rendah diri. Kita seolah-olah hanya seperti kucing, tidak mampu apa-apa dan sebagainya.
Nah, mentor dari kecakapannya, dari sudut yang lebih luas, dari perspektif yang lebih baik, dia akan menolong kita. Kamu bukan kucing, kamu punya potensi untuk menjadi singa yang besar, singa yang hebat, singa yang berkarya. Tapi sebaliknya juga, seringkali kita menggambarkan diri terlalu apa yang disebutnya overconfidence. Kepercayaan diri yang kelewatan, berlebihan. Kita merasa hebat, kita merasa sempurna, kita merasa paling canggih, paling jagoan dan sebagainya. Mentor akan memperlihatkan kita, Anda bukan singa. Anda hanya seekor kucing. Dengan seekor kucing itu kita bisa menggunakan tenaga kita, potensi kita bagaikan seekor kucing, sehingga tepat nanti kita melakukan karya-karya yang lebih baik. Contoh, ayo sobat-sobat, dapatkah kita melihat kuping kita sendiri dengan mata kepala kita sendiri? Tentu tidak, toh. Kita membutuhkan cermin, kita membutuhkan alat bantu. Sekalipun letak kuping sangat dekat sekali dengan mata, tetapi mata tidak mampu melihat kuping secara langsung, saudara-saudara. Maka mentor itu adalah cermin yang menolong kita untuk melihat, untuk memperlihatkan kuping kita, supaya kita bersikap benar terhadap kuping kita, kan gitu. Nah, inilah yang dinamakan blank spot. Dalam arti yang sederhana, sobat-sobat, adalah sebuah daerah atau area yang tidak tersentuh sama sekali dengan sinyal. Maka arus informasi tidak bisa terjadi. Itu yang disebutnya blank spot. Begitu juga dengan telinga kita, bahwa kita tidak mampu melihat diri kita dengan sempurna. Kita tidak mampu memahami diri kita dengan sempurna. Ada area yang memang tidak bisa kita lihat langsung dengan mata kepala kita sendiri. Itulah sebabnya bukan persoalan jauh atau dekat, mata kita bisa memandang. Tetapi memang dalam hidup ini ada yang disebutnya blank spot. Itu harus kita akui, supaya kita dengan rendah hati dapat mengelola, memanage hidup kita dengan baik. Itulah sebabnya kita membutuhkan mentor, kita membutuhkan alat bantu, cermin yang dapat melihat kuping kita dalam membangun kehidupan kita ini. Dan cermin itu adalah pembimbing, pengasuh, mentor kita. Dalam kehidupan rohani kita, apakah kita membutuhkan mentor atau pembimbing rohani juga? Bukankah Allah akan bekerja sendiri? Bukankah kita sudah minta Roh Kudus berkarya di dalam hati kita? Oh, tentu sobat-sobat, tapi jangan salah. Karena Tuhan juga menciptakan sesama kita sebagai anugerah untuk menolong kita. Talenta yang dapat kita pakai untuk mengembangkan diri kita. Mari kita belajar dari sabda Tuhan Yesus sebagaimana terdapat dalam Lukas 6 ayat 39, di mana Yesus mengatakan tentang perumpamaan, jika orang buta menuntun orang buta, maka keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Mentor dibutuhkan supaya kita tidak terjatuh, kita tidak terjerembab ke dalam lubang. Tuhan Yesus menginginkan supaya kita mempunyai pembimbing rohani. Tuhan Yesus menginginkan kita memiliki
pengasuh rohani yang dapat membimbing kita menjadi dewasa, bertumbuh secara rohani. Nah, Tuhan Yesus menjadi mentor utama bagi para murid pada waktu itu, supaya para murid tidak masuk ke dalam lubang. Dalam perumpamaan itu digambarkan bahwa imam-imam Lewi dan ahli-ahli Taurat itu bagaikan orang buta yang akan menuntun orang buta dan akan masuk ke dalam lubang. Maka Yesus adalah mentor rohani para muridnya, supaya para muridnya dapat hidup bertumbuh lebih baik dan benar. Jadi melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita tentang spiritualitas Kristiani yang harus dibangun secara benar. Nah, untuk membangun spiritualitas Kristiani yang benar itu dibutuhkan mentor yang tepat, dibutuhkan mentor yang dewasa dalam rohaninya juga. Bukan hanya asal aku senang saja, tapi di situ mengasumsikan bahwa mentor ini adalah mentor yang dapat menolong kita. Pendeta pun sebetulnya membutuhkan mentor. Tapi seringkali pendeta juga hidup dalam kesombongan karena dia sudah pendeta, seolah-olah dia tidak membutuhkan penasehat, pembimbing, pendamping, pengasuh. Keliru. Itulah sebabnya ada pastor, pastorum dalam bahasa Latin, artinya pendetanya pendeta. Kalau ada orang bermasalah mungkin datang pada pendeta, tapi kalau pendetanya bermasalah datang kepada siapa? Ya kepada mentornya secara rohani. Jadi pembimbingan rohani ini akan menjadikan kita murid rohani yang dewasa, dan pada akhirnya kita menjadi mentor pembimbing rohani bagi yang lain juga. Jadi ketika kita dimentori secara rohani, bukan terus-menerus kita nyadong terus, kita menjadi lemah, tidak. Tetapi ketika kita dimentori oleh mentor agung yaitu Yesus Kristus, yaitu supaya kita juga bertumbuh secara rohani dan menjadi mentor bagi sesama. Mentor rohani yang sejati tidak akan membuat kita merasa paling suci, maka jangan menghakimi. Mentor rohani yang sejati tidak membuat kita menjadi sombong sehingga mengatakan orang lain najis. Mentor rohani tidak mengajarkan kita menjadi merasa superior secara rohani, tetapi sebaliknya menyadarkan kita bahwa kita juga orang berdosa. Kita dilatih untuk belajar mengampuni. Dengan belajar mengampuni kita belajar tentang kebenaran. Nah, mentor akan menolong kita, saudara-saudara yang terkasih, sobat-sobat. Pembimbingan rohani yang sejati ini tidak akan menjerumuskan kita secara rohani, tidak akan menjerumuskan kita memiliki kebencian rohani dalam batin kita. Maka pilihlah mentor yang memang mendewasakan rohani kita, memberikan pertumbuhan rohani kita yang baik, memberikan kesempatan bagi hati ini untuk memilih karya-karya ilahi dan cinta ilahi dalam dirinya. Karena mentor tidak menentukan, mentor hanya membantu kita bagaimana memilih yang tepat untuk diri kita menuju pada kehidupan yang lebih baik, berkarya lebih optimal, menghasilkan kehidupan yang berguna bagi Tuhan, bagi gereja, bagi masyarakat, bagi keluarga, bagi dirinya sendiri juga. So,
Apa buktinya bahwa kita pun diminta menjadi mentor rohani? Mari kita pelajari bagaimana Tuhan Yesus mengangkat para mentor rohani. Lukas 9 ayat 1 sampai 6, yaitu tentang bagaimana Yesus memanggil 12 muridnya. Proses Tuhan Yesus memanggil itu adalah proses mentoring rohani. Jadi bagaimana orang-orang yang awam, tidak sekolah teologi, tidak sekolah di midrasim atau madrasah bahasa Arabnya, tidak berpendidikan teologi secara formal, tapi diajarkan tentang nilai-nilai agama, nilai-nilai kesucian, nilai-nilai kemanusiaan, berkarya yang lebih baik. Nah, itulah mentoring rohani. Supaya para murid bertumbuh menjadi lebih rohani, menjadi lebih dewasa, bisa melayani, menjadi mentor lagi bagi sesamanya. Tuhan Yesus dengan memanggil 12 muridnya serta mengutusnya untuk menjadi mentor rohani bagi sesamanya, berarti Tuhan Yesus menginginkan kita juga bukan hanya menjadi orang yang selalu nyadong, menjadi orang yang selalu merasa diri lemah, tak berdaya, tapi kita nyadong untuk kita memberi. Nah itu. Maka para murid dilatih untuk itu, saudara-saudara, supaya dia menjadi mentor juga bagi orang lain yang berbeban berat, yang memiliki keluh kesah, dan mengajarkan orang lain bagaimana melayani Allah dan percaya kepada Kristus. Inilah mentoring iman, mentoring rohani, menjadi tugas pengutusan para muridnya. Maka Yesus menjadi mentor terhadap para murid, supaya para murid menjadi mentor rohani bagi generasi berikutnya. Sama seperti Tuhan Yesus memberdayakan mereka, memberdayakan. Maka para muridnya pun harus menjadi mentor yang memberdayakan orang lain. Mengapa Yesus mengangkat mereka menjadi mentor? Karena Yesus tahu bahwa dia akan dimuliakan oleh Sang Bapa. Ia akan meninggalkan para muridnya. Tapi jangan khawatir, karena para muridnya telah dilatih, telah dimentori, dan akan menjadi mentor yang baik juga, mentor yang tangguh, mentor yang berani, mentor yang memiliki integritas, ya. Nah, karya-karya penyelamatan Tuhan Yesus ini akan terus dilanjutkan oleh para muridnya yang menjadi mentor rohani bagi orang lain. Maka berdirilah gereja purba itu terus menerus. Maka saudara-saudara, sobat-sobat, kita pun diminta oleh Tuhan untuk menjadi mentor rohani bagi orang lain, bagi sesama kita, siapapun. Ketika kita dipercayai oleh mereka, mentor tidak bisa memaksa. Ketika mereka minta, kita siap untuk menjadi mentor. Nah, Rasul Petrus menjadi mentor dengan menyebut dirinya teman. Aku menasihatkan para penetua di antara kamu, aku sebagai teman. Nah, padahal dia rasul. Tapi kepada penetua dia mengatakan aku sebagai teman. Teman itu kan tempat berdiskusi, tempat berdialog, tempat berbagi perasaan, tempat kita mencurahkan keluh kesah kita, tempat kita konseling, tempat kita minta dibimbing dan sebagainya, gitu. Maka Rasul Petrus dalam bahasa teologi sebagai murid Yesus, tapi dalam bahasa mentor, dia menjadi sahabat, menjadi teman yang menolong orang lain, penetua ini, untuk memimpin gereja dengan baik. Nah, Rasul Petrus akhirnya juga mati, tapi tumbuhlah mentor-mentor baru. Maka ketika kita ambil bagian dalam pelayanan gereja, sebetulnya ini kesempatan kita untuk menjadi mentor rohani bagi yang lain.
Begitu juga Rasul Paulus menyebut dirinya bapak rohani bagi Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Timotius 1 ayat 1 dan 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Yesus Kristus berlimpah-limpah. Jadi Rasul Paulus menempatkan diri sebagai bapak rohani kepada Timotius, supaya Timotius berani sebagai anak muda untuk tampil melanjutkan karya-karya penyelamatan ini. Sebab Paulus akan meninggalkan kehidupan ini, tapi sudah ada lagi tunas yang tumbuh, Timotius yang muda ini, untuk menjadi mentor bagi orang-orang beriman lainnya. Siapa yang bisa kita jadikan mentor rohani kita? Mari kita membaca Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Di sana digambarkan Yesus sebagai pokok anggur, dan itu diminta supaya saudara-saudara, mentor utama kita, mentor agung kita, mentor sejati kita adalah Yesus Kristus. Dan kita tetap terikat pada mentor yang sejati itu, melalui sabdanya di kitab suci, melalui sabdanya yang hidup, melalui pengalaman-pengalaman kita dapat mengerti supaya kita dapat berbuah, dapat bertumbuh dan berguna bagi Tuhan, bagi gereja, bagi masyarakat. Orang tua kita juga bisa menjadi mentor rohani kita, yang mengajarkan kebaikan, cinta kasih, dan karya-karya mulia ketika kita sejak kecil. Diajarkan bagaimana jangan menyakiti orang, diajarkan kepada kita bagaimana berdoa yang baik, diajarkan kepada kita bagaimana mempersembahkan. Nah, seringkali kita gagal sebagai mentor rohani bagi anak-anak kita. Kita seringkali malah mengajarkan jika ada orang yang melukai keluarga kita, menyakiti kita, kita mengatakan balas saja. Maka kita tidak bertumbuh sebagai mentor. Nah, orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anak-anak untuk menjadi mentor rohaninya sejak dini. Tentu banyak kelemahan kita, tapi kita harus mengingat itu, mengajarkan berkorban bagi anak-anak kita, supaya tidak egois, supaya tidak hanya senang sendiri, berbagi kehidupan, berbagi sukacita, berbagi rezeki, berbagi nikmat, berbagi makanan dan sebagainya. Jadi setiap ada rezeki yang diterima kita selalu ingatkan, ingat ada haknya Tuhan. Jadi jangan mempersoalkan apakah 10% atau 100%, bukan itu intinya. Intinya kita menjadi mentor rohani, dari semua berkat yang kita terima itu ada yang menjadi haknya Tuhan. Nah itu kan, itu berarti mentor rohani, diajarkan. Ketika anak merasa sayang dong memberi, ayo lepas. Seperti Allah Bapa melepaskan anaknya. Gitu. Dan itu kan mentor rohani bagi kita, saudara-saudara yang terkasih. Saudara-saudara kita seiman juga bisa menjadi mentor. Saudara-saudara kita yang dewasa secara iman menjadi mentor yang tepat, mentor yang baik hati, yang dapat mengajarkan kita tentang kebaikan, mentor rohani kita. Bisa pendeta, bisa guru-guru kita, bisa teman-teman kita, bisa pengurus komisi-komisi, pengurus kelompok, karena dia mengajarkan tentang ketertiban, mengajarkan tentang pengabdian, mengajarkan tentang pelayanan, mengajarkan kepada kita tentang pengorbanan. Yuk waktu kita korbankan, yuk tenaga kita korbankan, yuk dana kita korbankan, yuk perhatian kita korbankan, supaya orang bertumbuh. Iya toh? Jadi itu juga mentor, saudara-saudara. Nah, kita harus menempatkan diri bahwa kita bukan sekedar pengurus administratif kelompok, pengurus majelis dan sebagainya, bukan itu. Tapi kita ditempatkan menjadi mentor rohani. Kita diajarkan tidak egois,
Yang penting aku bahagia, yang penting aku sukses, yang penting aku kaya, yang penting aku udah memiliki segalanya, masa bodoh dengan yang lain. Kita berhenti menjadi mentor yang Kristus minta. Nah, itulah sebabnya mentoring rohani harus menjadi kewajiban Kristiani kita. Mentoring rohani bagi sesama kita adalah kewajiban Kristiani yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidup kita, dan kita percaya esok akan ada lagi mentor yang lebih baik. Nah, sobat-sobat, mari sekarang ada beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan, kita ceritakan kembali sebagai pengalaman dalam hidup kita untuk perenungan kita. Yang pertama, apa arti mentor dan mengapa kita membutuhkan mentor rohani dalam kehidupan kita? Jangan kata saya, tapi kata sobat-sobat semua secara pribadi. Yang kedua, bagaimana dasar Alkitabnya bahwa kita membutuhkan mentor dan sekaligus juga diberi mandat oleh Allah untuk menjadi mentor rohani bagi sesama. Ketika kita menemukan teks-teks suci yang mengajarkan kita menjadi mentor, apa yang kita rasakan? Siapa saja mentor rohani Anda selama ini? Dan bagaimana mereka Anda rasakan menjadi mentor rohani Anda sehingga Anda bertumbuh, lebih memiliki integritas, lebih dewasa secara rohani, lebih bersikap adil, lebih bersikap setia, bersedia berkorban, bersedia melayani, gitu. Siapa itu? Coba beri contoh dalam hidup Anda. Tidak perlu diberitahu kepada saya. Itulah sebuah perenungan bagi kita. Yesus menjadi mentor bagi para muridnya. Para murid telah menjadi mentor bagi gereja purba, gereja awal, gereja bapak-bapak gereja. Orang-orang beriman pada waktu itu menjadi mentor bagi generasi berikutnya. Dan sekarang Tuhan meminta kita juga menjadi mentor rohani bagi saudara-saudara kita. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di seri yang lain. Salam, semangat, salam sehat, jangan lupa bahagia.